Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan dua mahasiswa ini dan mohon maaf sebelumnya karena salah satunya berhalangan untuk hadir. Nah, yang baru saja mengenai juara satu dalam ajang lomba debat Pekan Ilmiah Mahasiswa dan Pelajar 2025 tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh BEM FKIP WMS. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Wisma, Halo. gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik. Sibuk ya Mas hari ini? Sok sibuk aja, Oh iya, kesibukannya apa aja Mas Wisma? main-main aja belajar Oh iya. sebagai mahasiswa. Oh iya. Terus boleh kenalan dulu ya Mas sedikit tentang Mas Wisma ini angkatan berapa sama jurusannya apa dan kesibukannya sibukan akhir-akhir ini tuh seperti apa gitu. Oke, siap. Aku sapa ke teman-teman juga Iya, ya. sama-sama. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Wisma Halila Siva Pramuji. Sini aku angkatan 2023 dan sekarang berarti semester 5 kayak gitu teman-teman. Dan kesibukannya tiap hari ya kuliah aja sih kayak gitu. Itu aja sih perkenalannya. Semester 5 tuh berat nggak sih Mas? Buat Mas Wisma ini? Tergantung aja kalau kita menyesuaikan ketika ada tugas dikerjain ketika kuliah masuk ya nanti tak rasa akan oke-oke aja lah akan aman-aman aja. Masih bisa bagi waktu ya buat tugas sama beberapa kegiatan lain gitu kayak lomba misalnya. Alhamdulillah semua masih bisa kebagi sih sampai sekarang. Nggak, belum keteteran ya. Alhamdulillah masih aman. Oh ya, bisa diceritain Mas kayak awalnya gimana sih bisa ikut lomba debat ini gitu? Apa dari rekomendasi dari dosen, organisasi, apakah Mas Wisma sendiri yang punya inisiatif gitu buat ikut gitu? Awalnya ya jadi kalau yang paling awal sebenarnya cerita dari basic dulu. Aku emang orangnya suka banget sama yang namanya lomba, jadi mungkin aku dari semester 1 sampai sekarang udah berkali-kali nih lomba tapi tak rasa aku baru 3 atau 4 kali kayaknya yang benar-benar jadi juara kayak gitu, dan salah satunya adalah yang lomba debat ini. Sebenarnya kemarin Awan juga ikut di KSPD, terus juga ada di grup-grup hukum. Nah itu ada di share. Sebenarnya pertama adalah ada undangan lomba dari BEM FKIP ini. Jadi ada undangan, terus kok udah Hamin 1 atau Hamin 2 gitu, aku agak lupa. Itu dari EBA itu nggak ada delegasinya sama sekali. Terus akhirnya setelah itu aku ngubungin ketuanya KSPD si Mbak Pinkan kan, tahu tak cat ini nggak ada yang delegasi atau mewakili dari EBA, ternyata nggak ada. Tapi itu katanya ternyata udah lewat dari hari H, udah lewat batas. Terus aku coba ngubungin sendiri sama pihak BEM-nya apakah masih dibuka nih pendaftarannya, kan udah lewat batas. Ternyata emang masih dibuka. Nah, dari situ terus akhirnya aku coba daftar, terus ketemu sama partnerku Erik, dan ini pun sebenarnya aku nyari partner agak susah. Yang nyariin ini juga dari KSPD, teman-teman KSPD. Jadi aku nanya ke mereka, ini ada nggak yang mau ikut lomba nanti tak partnerin sama aku. Ternyata ada Erik. Setelah itu kita ketemu lah, bahas-bahas selama 2 atau 3 hari kayaknya. Setelah itu ya ikut lomba itu. Awalnya dari situ. Persiapannya agak lama gitu, 3 hari itu. 3 hari dan persiapannya lama nggak lama sebenarnya, karena kita kan basicnya aku sendiri belum pernah ikut debat ya sama sekali. Jadi ketika kita ketemu, kita coba waktu ini kita coba ngasih timer 3 menit atau 5 menit ya, aku agak lupa. Itu coba kita buat ngobrol. Ternyata di situ semua berantakan. Ketika kita ngomong pun arahnya nggak jelas kemana dan yang diomongin apa nggak jelas. Dan ternyata ketika debat waktu 3 menit itu rasanya lama banget. Itu ketika dilatih kayak gitu. Jadi semester 1 tuh udah pernah ikut lomba gitu. Udah sering. Bisa lombanya tuh kayak apa ya? Apa aja tuh semester 1, 2. Kalau yang paling awal sebenarnya basic-basic. Aku orangnya seneng ketika ngomong di depan umum, tapi yang sifatnya adalah kayak forum dan lain-lain. Sehingga dulu awal aku 2 kali ikut lomba dai. Yang pertama festival FAI Unisula, yang kedua adalah festival Psikopora Psikolog. Yang pertama ini aku dapat juara 3, yang kedua aku dapat juara harapan 1 di sini. Setelah itu juga aku sering ikut KTI, sampai sekarang pun juga masih ada beberapa lomba yang masih tak jalanin sih, tapi kebanyakan kalau sekarang memang lebih ke nulis-nulis kayak gitu. Oh ya, sama proses persiapannya tuh kayak gimana aja Mas Wisma tuh sama kayak tantangannya itu pas lomba itu. Lomba yang debat ini ya, Iya, pas lomba yang debat itu. kalau tantangannya sebenarnya ya itu tadi yang saya sebutkan, karena kita basicnya emang
belum pernah debat sama sekali. Ternyata aku nanya ke Erik pun, Erik ternyata juga belum pernah lomba debat sama sekali. Dan ini sedikit informasi aja buat teman-teman semua juga. Jadi lomba debat itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada British. British ini lombanya 3 orang. British ini lombanya 2 orang. Yang kedua ada namanya debat ASEAN. Jadi parlemen ASEAN ini yang lombanya 3 orang. Biasanya kan teman-teman lebih awam ketika melihat lomba yang 3 orang. Nah kalau yang ini lombanya sebenarnya cuma 2 orang kayak gitu. Dan 2 orang ini ada 4 tim yang dimainkan dalam satu pertandingan. Sehingga antara 4 tim ini nanti 2 pro, 2 kontra. Tapi setiap tim itu memang musuh antara satu sama lain. Misal aku sama kamu sama-sama pro. Nanti kamu menyampaikan pendapat, setelah itu kontra, setelah itu pro, setelah itu kontra. Tapi nanti ketika aku ngomong, aku harus tetap menyerang pendapat kamu. Contohnya adalah bahwa apa yang disampaikan tim pro hanyalah pemikiran jangka pendek dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya emang agak susah, apalagi yang kita tahu emang debat itu sebenarnya 3 orang. Terus ini kita masuk ke debat yang 2 orang, ya kita persiapannya lebih banyak nonton ke YouTube aja. Jadi gimana mereka menyampaikan, gimana cara mereka mengutarakan pendapat dan argumen mereka dibalut dengan mungkin biasanya kata-kata yang agak sarkas dan sebagainya. Jadi lebih ke situ sih, sama kita lebih banyak ngobrol-ngobrol aja. Nanti ya arahnya akan kayak gimana. Jadi mas persiapan tuh lebih banyak nonton YouTube. Iya. Sama dosen tuh belajar dosen itu Kita tanpa dosen pembimbing. sama Emang niatnya pure maju aja, dan sebenarnya ketika maju pun kita nggak ada pandangan yang ini kita bisa raih 3 besar dan sebagainya kayak gitu. Karena kan mungkin karena itu pertama kali lomba debatku juga kayak gitu, yang debat aku baru pertama itu. Jadi kita memang targetnya sebenarnya bukan juara 1 tapi buat pengalaman dulu. Tapi ternyata alhamdulillah ketika lomba dapat juara itu. Gimana mas perasaan pas waktu dapat juara 1 gitu? Ya seneng sih, dia ngerasa ternyata aku jago gitu. Ternyata bisa ya saya juara 1 gitu. Iya ternyata bisa. Dan itu luar ekspektasi masnya sendiri juga waktu juara 1 itu. Iya, dan itu kan aku cerita tadi ya, ketika kita persiapan itu ngomong dalam jangka waktu 3 menit itu rasanya lama banget. Tapi ternyata ketika lomba ada rasa adrenalinnya, deg-degannya. Ternyata ketika di situ justru ngomongnya tiba-tiba lancar. Ya rasanya kayak gitu. Jadi semua yang ada di pikiran ini tiba-tiba tak keluarin. Jadi aku ngerasa kok tiba-tiba jadi gini. Dan setelah itu, setelah debatnya selesai, di situ aku jadi yakin. Awalnya kan kita emang gak narget 3 besar. Tapi setelah selesai perdebatan aku jadi yakin kayaknya ini bisa deh juara 1. Ternyata alhamdulillah bener juara 1 juga dapat best speaker itu. Kayak gitu sih. Buat temanya tuh, tema debatnya tuh tentang apa sih mas itu? Kalau tema debatnya aku agak lupa karena kan itu udah agak beberapa bulan yang lalu ya, kayak 2 atau 3 bulan yang lalu. Intinya tentang 3 hal yang paling tak ingat adalah ada kaitannya dengan pendidikan, sosial, sama kenegaraan. Jadi misal bagaimana efektivitas AI mungkin dalam mendorong pendidikan seperti itu. Jadi misal kayak penggunaan AI dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Sebenarnya debatnya bukan yang debat hukum, tapi lebih yang ke debat soal argumentasi. Tapi karena mungkin aku sama Erik basicnya adalah orang hukum, sehingga ketika kita ngomong kita ada dasarnya. Jadi saya rasa penilaian juri lebih kuat di situ. Sehingga ketika kita ngomongnya berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Jadi kita ada fondasi di situ. Jadi akhirnya itu sih kayak yang ngebuat mungkin argumentasi kita dianggap lebih oke. Temanya waktu itu AI ya mas? Iya, AI, pendidikan, terus juga tentang kenegaraan dan sebagainya. AI juga baru naik juga nih mas. Bener. Kan banyak teman-teman tuh juga tugas kan nggak cukup pas kan dari AI juga gitu. Copy paste Gitu. Terus kayak ada nggak mas momen pas debat itu kayak ada momen seru sama lucunya gitu. Sebenarnya momen seru atau momen lucunya saya rasa tetap ada sih. Kalau momen seru lebih ke sok, karena ketika aku nonton debat ternyata ketika kita merasa oke dulu ketika main, saya rasa itu sudah oke. Jadi dulu ketika debat kan biasanya ada interupsi dan sebagainya. Jadi ketika aku mau ngomong udah tak awali dulu. Untuk interupsi cukup mengangkat tangan, ketika Anda mengucapkan suara akan sangat mengganggu saya dan tidak akan pernah saya terima. Aku bilangnya kayak gitu. Jadi itu memang tak rasa momen seru-serunya di situ. Jadi ketika kita mengatakan kalau menyatakan inti kita sok-sokannya gitu loh. Jadi kita bilang pendapat mereka ini nggak jelas dan sebagainya. Jadi sarkas-sarkasnya itu yang tak rasa oh ini seru nih ternyata kayak gitu.
Juga ada nggak sih mas teknik debatnya tuh, mungkin strategi Mas Bisma tuh bisa sampai juara satu tuh awalnya gimana gitu? Kalau dari pengalamanku sebenarnya musuh terberat ya ini tak ulas dulu dari awal. Uin itu mereka yang mewakili adalah orang-orang yang basicnya emang debat. Jadi terhadap yang mereka sampaikan benar-benar tersistematisasi gimana secara penyampaian debat dan sebagainya, kan ada tekniknya. Tapi kedua yang tak lihat adalah dewan jurinya. Ternyata gini, karena penilaian dari dewan juri yang benar-benar mereka debaters sama penilaian dari dewan juri yang mereka latar belakangnya hanya dosen itu beda. Tak rasa ketika mereka adalah orang-orang debaters, emang orang-orang debat yang jadi dewan juri, mereka benar-benar akan melihat sistematisasi dari bagaimana apa yang tim pro kontra ini sampaikan kayak gitu, sistematisasinya, langkahnya dan sebagainya. Tapi ketika yang menjadi dewan juri adalah dosen, nah itu kita bisa bisa lebih apa? Aku membahasakannya ketika kita lebih mengungkapkan sarkas, itu dosen kayak lebih wah seru nih kayak gitu. Jadi sebenarnya saya rasa tekniknya di situ. Kita harus pinter atau kita harus tahu latar belakang dari dewan juri itu sendiri. Terus kedua juga harus tahu latar belakang dari seenggaknya pemikiran-pemikiran dari lawan kita ini kayak gimana. Kalau yang kemarin tak rasa itu karena dewan jurinya adalah dari dosen, sehingga aku ngerasa oh ini kayaknya ketika kita menggunakan bahasa yang agak tinggi lalu dasarnya jelas dan agak sarkas ini akan oke, walaupun pernyataan kita sistematisasinya memang mungkin kalah ya dari UIN kalau secara debat kayak gitu. Terus dari kayak pengalaman lomba ini kayak yang paling pelajari itu apa mas? Kalau untuk penting kedepannya gitu. Kalau bekal yang paling penting sebenarnya mungkin yang awal yang pasti persiapan. Pertama pasti persiapan biar lebih matang. Gimana ketika memang mungkin ada niatan untuk mengikuti satu lomba, saya rasa lebih baik jauh-jauh hari benar-benar dipersiapkan. Kedua, bisa kita inventaris peraturan sih ya. Dari persiapan itu tadi kita coba buat inventaris, dan memang biasanya kita juga harus ngafalin juga temanya tentang apa, kita ngafalin tentang peraturan-peraturan di situ, sehingga nanti ketika apa yang kita sampaikan itu ada dasarnya, itu akan sangat oke dan sangat keren. Lalu yang ketiga yaitu tadi kita harus melihat latar belakang dari dewan juri. Kalau bisa juri ini benar-benar orang-orang debaters, mereka orang-orang yang emang dulunya punya latar belakang debat, atau orang-orang yang dari akademisi, jadi sekedar mungkin akademisi yang cuma dosen, praktisi dan sebagainya. Jadi mereka bukan orang-orang yang melihat sistematisasi debat, sehingga nanti kita bisa lihat celah-celahnya di situ. Wah dia tahu latar belakang jurinya Iya. dulu gitu. Nanti pas waktu mau ikut lomba tuh cari latar belakang jurinya dulu bagus. Kayak itu enggak, tapi pas aku datang, aku tahu oh ini ternyata ini dosen FKIP, ini mereka adalah para dosen dan akademisi, sehingga saya rasa ini kita nggak perlu terlalu sistematisasi gimana penyampaian debat dan sebagainya. Karena kalau benar-benar yang debaters ketika ada mosinya harus benar-benar dibedah satu persatu. Tapi kemarin kita nggak yang benar-benar kayak gitu, mungkin dibedah sedikit, setelah itu kita langsung masuk dalam pokok perkara lah. Ini kayak gitu. Terus kayak Mas Bisma tuh sama Erik udah kenal lama apa belum? Belum. Baru. Nah, Baru terus kayak bangun teamworknya solid dalam debat tuh gimana ya mas? Gitu. kalau teamwork sebenarnya saya rasa saling percaya aja. Pun sebenarnya kita juga ketika debat pun blunder. Jadi Erik itu ketika debat dia tiba-tiba membawa ini ke sejarah dan sebagainya. Jadi temanya kepanjangan. Itu aku sempat nyenggol-nyenggol dan aku juga nulis. Jangan kepanjangan. Jadi tak senggol-senggol seperti ini. Yang kedua, mungkin biasanya ketika kita jadi pembicara kedua, kita harus benar-benar ngedengerin orang yang berbicara nomor satu. Walaupun Erik kan pertama dia biasanya kemana-mana, mungkin sampai bahas sejarah dan lain-lain. Jika ketika aku yang ngomong, aku tak mudahkan. Dewan juri yang terhormat, rekan saya telah menyampaikan argumen semudah mungkin dengan memberikan contoh melalui sejarah. Namun terlihat tim kontrol tidak mengerti apa yang kami sampaikan. Walaupun apa yang disampaikan Erik sebenarnya aku nggak ngerti sama sekali juga. Tapi ya itu tadi, memang rasa sok atau rasa yang kita seakan ngerti itu oke banget, penting banget. Apalagi ketika dewan jurinya latar belakangnya adalah bukan debaters kayak gitu. Jadi memang kayak gitu sih. Yang penting adalah bisa nge-pick up satu sama lain dan saling percaya aja. Jadi dalam kayak lomba ini percaya diri itu penting juga ya. Penting banget itu. Terus menurut masnya tuh penting gak sih mas bagi mahasiswa tuh untuk ikut lomba-lomba kayak debat, mungkin lomba-lomba yang lain itu kayak penting gak sih mas? Kalau menurutku sangat-sangat penting sih. Pertama, itu akan memperbaiki CV,
yang jelas. Nanti ketika kalian punya CV, mungkin salah satu hal yang akan dilihat mungkin selain pengalaman, itu kan juga masuk pengalaman ya. Mungkin apalagi ketika debat, ketika orang-orang yang mungkin penghargaannya adalah debat, nulis, kan mereka terlihat ketika mereka mungkin menjadi juara debat ini, ketika diminta untuk di depan show up dia akan oke, dan ketika dia juaranya adalah nulis, ketika dia membuat dokumen dia akan oke. Sehingga tak rasa teman-teman bisa mulai belajar, jadi tidak hanya berpacu di kelas tapi juga berpacu terhadap lomba-lomba kayak gitu. Pertama itu akan memperbaiki CV, kedua pasti teman-teman akan lebih belajar banyak hal, dan yang ketiga pasti pengalaman, yang keempat kan ada uangnya juga atau itu. Oh iya, dan itu mungkin teman-teman bisa dicatat ya, karena banyak kan tuh TikTok kan ada mending kuliah pulang Ya, nginap betul, tidur betul. gitu kan Mas, baru naiknya gitu. Terus kayak buat teman-teman yang pengen ikut lomba debat tetap tapi masih ragu atau belum percaya diri, itu punya tips nggak Mas, sama saran gitu buat teman-teman di rumah mungkin kalau ada yang pengen ikut lomba gitu. Tips and trick tak rasa kalian akan tahu sendiri. Yang penting pertama adalah mulai. Setelah kalian mulai pasti kalian akan tahu di mana kurangnya, di mana yang perlu diperbaiki, aku harus apa, ini harus gimana. Itu nanti pasti semuanya akan ke pick up. Kalian kalau nunggu yakin, kalau nunggu bisa, gak akan pernah yakin, tidak akan pernah bisa. Itu pasti. Tapi ketika kalian nyoba sekali, walaupun itu gagal, lalu pasti akan ada ketagihan. Tapi ketika kalian nunggu, oke nih, aku siap lah, aku nunggu nanti bisa gini lah, bisa ngomong 3 menit dengan lancar, kalian nggak akan pernah kemana-mana dan selalu akan stuck di titik yang sama. Seenggaknya satu langkah kecil itu lebih berharga daripada mungkin kalian siap-siap ancang-ancang untuk melompat ke langkah yang lebih jauh. Saya rasa satu langkah kecil sedikit juga akan jadi jauh. Ketika kalian berusaha cuman buat lompat, saya rasa cuman hanya ini, lompat gak ya, nanti seakan hanya kayak gitu aja. Jadi akan gambling dan kalian nggak akan kemana-mana. Ya, kayaknya udah terakhir nih Mas. Mungkin kayak punya pesan khusus nggak buat mahasiswa lain biar tetap semangat mereka dan prestasi. Mungkin juga buat tambahan ya Mas, kayak teman-teman yang masih ragu buat ikut lomba apa enggak itu Mas. Mungkin ada pesan nggak Mas kayak gitu? Itu tadi sih, kalian coba untuk show up dan lebih berani melangkah keluar aja. Karena apalagi kita ya di lingkungan UMS, EBA, itu benar-benar teman-teman buat maju lomba aja susah banget. Di bulan ini ada 2 kompetisi yang itu disebar di EVA, nggak ada yang mau. Akhirnya aku ditunjuk dosen untuk 2 kompetisi dan waktunya cuma 1 minggu ini, deadline-nya di tanggal 30. Itu sebenarnya menunjukkan dimana emang nggak ada ketertarikan untuk teman-teman ini buat mungkin dapat prestasi, dapat juara dan sebagainya. Aku lihatnya di situ. Jadi ayolah, nanti kalau kalian udah sekali buat nyoba pasti nanti akan berani dan pasti akan ketagihan kayak gitu. Karena memang dilihat di lingkungan di sekitar kita ini memang susah banget gitu kalau didorong buat maju gitu sih. Karena kayaknya faktor lingkungan juga penting Bener, juga sih Mas. bener. Karena kayak lingkungannya ada yang kayak itu tadi, kayak yang pilih kuliah pulang kan juga akhirnya mereka kayak ikut Iya, kuliah pulang aja lah daripada atau gitu kan. Terus ya Mas ya, masih banget ya Mas Bisma bah, ya, udah kayak siap, sharing-sharingnya buat nyempetin waktu ke siap. sini juga. Saya terima kasih ya Mas. Ini aku tamu pertama. Iya, tamu. Wow, penghargaan sekali lagi, suatu kebanggaan. Terus juga selamat ya buat prestasinya, semoga makin bersinar lah Amin, buat lomba-lomba berikutnya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya dukung teman-teman kita yang berprestasi, dan siapa tahu episode selanjutnya justru kamu yang duduk di sini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya dan dadah. Semangat.